Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Komputer. Nah, pada tutorial berikut ini kita akan bahas bagaimana cara mengcopy paste data di Microsoft Excel. Nah, di sini dalam mengcopy paste data di Microsoft Excel, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Di mana cara pertama adalah bagaimana mengcopy paste data yang bukan berbentuk rumus, artinya hanya dalam berbentuk data entry ya. Yang kedua, kita akan bahas bagaimana cara mengcopy paste data di Microsoft Excel yang berbentuk rumus. Seperti di sini. Ini nanti ada berbentuk rumus, akan kita copy paste ke sheet yang baru. Yang ketiga, bagaimana cara mengcopy paste menggunakan link ya. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama, kita akan bahas dulu bagaimana cara mengcopy paste data dalam bentuk entry biasa ya. Nah, dalam bentuk entry. Baik, sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu sheet baru ya. Di sini kita aktifkan 2 sheet baru. Nah, baik, di sini kita blok terlebih dahulu data atau tabel yang akan kita copy paste ya. Baik, setelah kita blok, silakan teman-teman pilih tab menu home, kemudian pilih copy. Ya. Setelah pilih copy, kita buka sheet yang berikutnya, tempat menampilkan hasil kopian kita. Nah, di sini teman-teman bisa paste langsung dari sini. Oke. Nah, lihat hasilnya ketika kita paste seperti ini, hasil kopian kita tadi tampil di sini tapi masih dalam bentuk berantakan ya. Nah, lihat ini tabelnya sudah berubah semua, tidak seperti yang di awal tadi, rapi ya. Sementara hasil copy paste kita yang di sini tampil hasil data entry tapi berbentuknya berantakan sekali. Nah, bagaimana seandainya kita ingin mempaste di sini ya, mengcopy paste di sini, hasilnya sesuai dengan tabel yang asli di sini. Nah, awalnya tadi ini rapi, sudah oke ya. Nah, bagaimana kita ingin ketika dipaste di sini, hasilnya sama seperti awal tadi. Nah, baik, kita buat saja langsung perbandingan di sebelahnya. Ya, kita klik di sini. Karena di sini menu kopinya masih aktif ya. Ini tanda-tanda seperti ini artinya copy masih aktif ya. Baik, kita langsung aja paste yang berikutnya. Coba teman-teman pilih pilihan table di sini. Nah, pada menu paste di sini ada menu namanya Keep Source Column White. Nah, ini ya. Ini kalau kita pilih paste yang ini, copy paste yang ini, nah, dia akan tampil hasil paste lengkap dengan format table yang awalnya. Jadi, artinya ketika kita paste di sini, kita tidak perlu lagi mengedit data satu persatu. Nah, tabelnya tidak perlu diedit-edit karena dia begitu ditampilkan hasil pastenya, dia telah selesai lengkap dengan formatnya. Oke, itu cara mengcopy data dalam bentuk entry data di Microsoft Excel ya. Ini tanpa rumus, hanya mengcopy data lengkap dengan format-formatnya. Saya ulangi, kalau mengcopy data pertama tadi, ya, pertama kita blok datanya, kemudian copy, selanjutnya buka sheet tempat kita menampilkan hasil pastenya. Kemudian kalau kita paste biasa, kita letakkan lagi di sini ya. Kalau kita paste seperti ini, dia akan tampil tapi masih dalam bentuk berantakan sekali ya, hanya menampilkan entry data tanpa mengikuti format data awal. Nah, namun kalau kita pilih paste yang ada di sini, dia akan menampilkan hasil kopian tadi lengkap dengan format data yang ada seperti tabel aslinya ya. Baik, ini cara mengcopy data yang pertama. Kita ganti judul sheetnya ya. Ini hasil paste data ya. Nah, paste data. Nah, paste data ya. Oke, baru satu copy paste yang kita gunakan, yaitu copy paste data seperti biasa, mempaste data entry. Oke, selanjutnya seperti kita lihat tadi, kita akan gunakan 3 menu paste yang berbeda ya. Pertama tadi copy data sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu copy paste untuk rumus. Nah, sebelumnya di sini ada rumus ya. Untuk jumlah tadi didapat gaji pokok ditambah tunjangan, kemudian
kemudian PPN didapat dari gaji pokok dikali 10% nih ya. Nah, 10% atau berapa tadi ya, saya lupa. Kita cek dulu. Oh, 25% teman-teman. Sorry ya. 25% di sini ya. Nah, kemudian untuk jumlah, kita lihat jumlah ini didapat dari jumlah dikurang PPN. Nah, sekarang kita ingin mengcopy rumus yang ini. Karena ini rumusnya sudah jadi, bisakah kita copy paste ke bawah agar yang data berikutnya ini kita tidak perlu mencari lagi ya. Nah, caranya mudah ya, sangat mudah. Caranya kita blok terlebih dahulu, boleh satu-satu seperti ini ya. Letakkan di sudut, ada tanda plus, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, boleh seperti ini ya, satu-satu, satu kolom. Atau kalau teman-teman mau lebih praktis ya, ini tinggal kita blok satu baris ini, karena ini rumusnya semua sudah dicari ya. Kita tinggal tarik posisi data ini. Nah, artinya apa? Kita tidak perlu mengkopinya satu-satu, satu kolom, ribet banget ya. Nah, kita tinggal blok semua satu baris, kemudian tarik posisi sudut ini tadi. Nah, sudut sel yang paling ujung ya. Oke, nah itu cara mengcopy data dalam bentuk rumus yang pertama. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengcopy data dalam bentuk rumus yang keduanya ya. Ini yang pertama, sekarang yang kedua. Misalnya kita ingin mengcopy data ini ya. Oke, kita buat untuk paste ini aja ya. Nah, oke, kita blok, ini akan kita copy dan kita paste ke tempat lain. Baik, kita akan letakkan hasil kopian ini di sheet 5 ini ya. Nah, baik, seperti awal tadi kita pilih copy. Selanjutnya kita klik hasil posisi yang akan kita tuju. Kita akan letakkan di sini ya. Nah, di sini kita pastekan. Oh, ternyata hashtagnya ref ya, artinya rumus tidak bisa di copy. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita gagal mengcopy paste data dalam bentuk rumus. Nah, kemudian adakah solusi untuk mengatasi hal seperti ini? Ada ya, sangat mudah. Di sini kita lihat pada data master, di sini masih terdapat posisi copy ya. Atau kalau mau meyakinkan kembali, kita boleh ulangi lagi agar teman-teman bisa lebih yakin ini telah berada pada posisi copy. Iya ya. Oke, copy, kemudian klik di sini. Kita buat perbandingan ya di sebelah. Nah, di sini pada menu paste di sini kita bisa lihat di bagian paste value. Nah, paste value ini dia ada 3 ya. Paste yang pertama ini hanya menampilkan hasil. Ya. Lihat, ini hasil. Kita lihat di sini 36.000. Kita besarkan ya. Nah, 36.000, 6.500, 29.500. Kita lihat data awal. Apakah sama? Oh, ternyata salah ya. Ternyata ini 36.000 dan sebagainya. Artinya ini kurang tepat ya. Lihat hasil awal 36.000. Oh, benar ya. Benar, tapi dia tidak menggunakan format. Nah, ya. Ternyata ini paste rumusnya benar, tapi dia tidak menggunakan format, teman-teman ya. Oke, kalau kita ingin berbentuk data hasil lengkap dengan format, bagaimana caranya? Nah, kita coba di baris berikutnya ya. Karena ini kopinya masih aktif ya. Menu kopinya masih aktif. Sekarang kita buka posisi tujuan dan paste berikutnya adalah ini, value and number formatting ya. Artinya dia menampilkan lengkap dengan formatnya. Kok seperti ini? Tenang teman-teman, ini bukan masalah rumusnya salah, tapi kolomnya yang kurang. Nah ya, kita lebarkan aja, selesai problemnya ya. Oke, nah ini lengkap dengan rumus ya. Pastenya, hasil data dan rumusnya ditampilkan ya. Hasil data format ya, kemudian hasil rumus ditampilkan secara bersamaan ya. Oke, nah selanjutnya ada satu lagi. Apa paste yang berikutnya? Oke, kita letakkan di sebelah
berikutnya di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada satu lagi menu pastenya, itu paste untuk value and source formatting. Apa yang terjadi? Klik. Nah, ini lebih lengkap lagi teman-teman ya. Ini timbul lagi problem seperti ini. Jangan khawatir, ini sama seperti paste yang ini tadi ya, paste yang tadi. Ini hanya kolomnya yang kurang tepat, yang kurang ya kurang lah ya. Nah, kolomnya kurang, kita lebarkan sedikit. Oke, kelebihannya apa? Di samping dia menampilkan hasil rumus lengkap dengan format dan dia memiliki garis tabel. Nah, artinya dia sudah komplit ya. Mulai dari hasil rumusnya, kemudian formattingnya, dan tabelnya lengkap seluruhnya tampil ya. Nah, jadi di sini untuk copy paste posisi rumus ada 3 ya. Pertama tadi menampilkan hasil copy dalam bentuk data seperti ini ya, general ya. Ini posisi general. Kemudian yang kedua menampilkan hasil copy paste yang berbentuk lengkap, hasil rumus lengkap dengan formatnya. Yang kedua ya. Dan yang ketiga hasil copy rumus lengkap dengan format disertai tabelnya. Nah, jadi artinya di sini ada 3 jenis paste untuk rumus ya. Baik, teman-teman, di sini kita buat lagi, kita ganti judulnya. Ini namanya paste untuk posisi rumus. Nah, ya. Baik, selanjutnya yang terakhir ya, untuk materi kita yang terakhir yaitu mengcopy paste posisi link. Nah, ini ya, untuk posisi link ini kita akan coba mengcopy seluruh tabelnya ya, dari judul hingga akhir sini. Nah, ya. Nah, oke. Ini masih posisi copy tadi ya, kita copy ulang. Klik menu home, pilih menu copy ya. Nah, oke, ini copy yang terakhir, yaitu copy paste posisi link. Nah, baik, sekarang kita letakkan di mana hasil copy paste kita? Kita letakkan di sheet baru. Baik, kita tambah aja sheet barunya ya. Oke, gampang ya. Nah, ini dia posisi paste sheet barunya ya, sheet 6 ya. Baik, sekarang kita tampilkan hasil copy paste yang terakhir, yaitu copy paste link ya. Di sini kita pilih pastenya berbentuk link seperti ini. Nah, ini namanya copy paste link ya. Oke. Nah, lihat. Ya, memang sedikit berantakan. Kita butuh sedikit energi ya. Kita rapikan kembali format-formatnya ya. Nah, ini kita rapikan semua nanti ya. Nah, sekarang kita tidak bahas bagaimana cara merapikan tabel, tapi kita fokus pada materi copy paste untuk link ya. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat apa sih bedanya antara copy data, copy rumus, dan copy link. Nah, ya. Apakah copy 3 macam copy ini berbeda? Jelas ya, berbeda. Bisa jadi copy pertama copy biasa, yang kedua copy susu ya. Sorry, tidak nyambung ya. Oke, yang kedua copy rumus, menampilkan rumus ya, dan yang ketiga mengcopy link. Oke. Nah, ini sudah kita rapikan sedikit tabelnya ya. Oke. Baik. Sekarang kita lihat ini copy link. Apa kelebihan dari copy link dengan copy paste dalam bentuk link dengan copy paste data dan copy paste rumus ya. Oke. Sebentar, di sini kita buat dulu judulnya ya. Paste link. Iya. Oke. Sudah ya. Ini paste dalam bentuk data entry ya. Ini paste dalam bentuk rumus ya. Dan ini paste dalam bentuk link. Nah, kalau paste data dan paste rumus mungkin teman-teman sudah paham ya. Ini menampilkan data entry biasa, ini menampilkan data dalam bentuk entry rumus ya, rumus dan format. Nah, sekarang apa kelebihan dari link? Baik, langsung saja kita kupas. Di sini
kita coba ganti ya. Boleh nama yang kita ganti atau nilai yang kita ganti. Oke, pertama kita coba nama aja ya. Pertama tadi ada namanya Adi Suryanto MBA. Kita ganti menjadi Agus Sanusi. Nah, kasih gelar MSC. Wah, ya. Oke. Posisinya direktur utama tetap. Gaji pokoknya kita naikkan yang tadinya 26.000 ya menjadi 40.000. Nah, lihat ya. Begitu kita ganti data, secara otomatis yang lain ini akan berubah. Ya. Nah, yang lain berubah. Oke. Lihat apakah paste data dan paste rumus juga berubah? Kita lihat. Paste data yang pertama namanya tetap Adi Suryanto, direktur utama tetap ya, karena memang tadi tidak ada perubahan. Dan gaji masih tetap 26.000. Nah, ternyata copy paste data itu tidak akan berubah ketika data master atau data awalnya itu ada perubahan ya. Jadi ketika data awal ini berubah, copy paste yang data entry tidak berubah karena dia fokus pada paste awal tadi. Nah, bagaimana dengan paste rumus? Ternyata paste rumus juga demikian ya. Nih lihat. Ya, 36.000 kita lihat. Di sini sudah berubah 50.000, 10.000 ya. Artinya rumus tidak berubah. Kenapa? Karena dia masih berdasarkan data copy awal tadi ya. Dia tidak terjadi perubahan walaupun data awal sudah terjadi perubahan ya. Kemudian bagaimana dengan paste link? Nah, disinilah kelebihan paste link ya. Ketika terjadi perubahan di data awal, maka pada paste link dia akan mengikuti data perubahan ya. Ketika di sini kita ubah menjadi Agus Sanusi MSC dengan gaji pokok 40.000, paste link juga akan berubah Agus Sanusi MSC dengan gaji 40.000. Nah, seperti itulah kira-kira perbedaan antara copy paste data entry, copy paste data dalam bentuk rumus, dan copy paste untuk link ya. Mudah-mudahan ketiga materi ini bisa teman-teman serap, bisa teman-teman pahami, dan bisa teman-teman gunakan untuk kerjaan sehari-hari. Demikianlah tutorial kita ini. Saya berharap materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa, kalau ini memberi manfaat, memberi keuntungan, memberi tambahan ilmu untuk teman-teman sekalian, jangan lupa bantu like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Mudah-mudahan pada tutorial berikutnya kalian bisa teman-teman bisa mendapatkan tambahan ilmu yang baru ya, dan bisa mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.